Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tataharrakul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah fiddin, usini nafsi wa iyyakum bitaqallah. Wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim, amma ba'd. Ikhwani fillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sampai kita saat ini masih memeluk agama Islam. Kita masih menerima banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Ikhwani fillah, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga meluas juga kepada para sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'in, dan umat yang senantiasa meniti jalan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, keadaan seperti ini di bulan Ramadan merupakan ujian bagi kita, sekaligus sebagai wahana dan waktu untuk menempa diri kita. Puasa merupakan salah satu perintah yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan, yaitu siam atau puasa, adalah agar kita selaku orang yang mengaku agama Islam, yakin akan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin atas kebenaran Al-Quran, yakin akan adanya hari akhirat, adalah agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang akan ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, hakikat puasa sebenarnya sudah kita ketahui. Tarkus syurbi, tarkul akli, wa tarkus syahwati. Untuk meninggalkan makan, insya Allah kita mampu dan sangat mudah. Untuk meninggalkan makan, minum, kita sangat mudah. Kita mampu dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Namun ada hakikat puasa yang lain, yaitu tarkus syahwah, meninggalkan dan menjauhi syahwat. Syahwat adalah keinginan-keinginan dalam batin dan pikiran seseorang, terutama kalau syahwat itu mengarah kepada melencengnya dari syariat agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran bahwa seluruh amal perbuatan dari anak Adam atau manusia itu kembali kepadanya. Tetapi kalau siam atau puasa hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, kullu amalin ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana adzubihi. Sesungguhnya seluruh amalan anak Adam itu bagi mereka kecuali puasa. Puasa itu milikku dan akulah yang akan memberikan ganjaran dan balasan.
Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah. Sampai-sampai karena urusan puasa itu mulai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan gambaran begitu besarnya keistimewaan bagi orang-orang yang mau berpuasa Ramadan. Bahkan saking istimewanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kalau sampai dari mulutnya keluar bau yang tidak sedap, maka bau yang tidak sedap itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala merupakan harum mewangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsi Muhammadun biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu indallah mir rihil miski. Demi jiwa Muhammad yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, sungguh bau yang tidak sedap yang keluar dari mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Ikhwani fillah. Selanjutnya, banyak orang yang di bulan Ramadan tidak melakukan puasa, atau ia melakukan puasa tetapi masih mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa dhama wa kam min qaimin laisa lahu min qiyami illa sahar. Banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan apapun kecuali dahaga. Dan banyak orang yang mampu bangun di tengah malam tidak mendapatkan apa-apa kecuali ia bergadang. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah. Untuk itulah mari kita kerjakan puasa Ramadan, termasuk amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan ini. Kita dasari dengan keimanan dan ketakwaan serta mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan yang didasari dengan iman dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ikhwani fillah. Salah satu cara agar Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di antaranya perbuatan dusta. Rasulullah mengatakan, malam yata qaulaz zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyata at'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mampu, tidak mau, tidak menyengaja untuk meninggalkan qaulaz zur, perkataan dusta, perkataan bohong, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya, meskipun ia mampu untuk mencegah dan menahan lapar dan dahaga. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah. Selanjutnya, lisan kita harus kita jaga. Karena dengan kemampuan kita menjaga lisan kita, maka puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan kepada kita, barang siapa yang mampu menjamin kebaikan lisannya dan mampu menjaga kelaminnya atau farjinya, maka ia akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang mampu menjamin untukku apa yang ada di kedua bibirnya dan apa yang ada di kedua kakinya, maka aku jamin ia masuk surga. Ikhwani fillah. Demikianlah usaha-usaha kita agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima puasa kita. Jangan sampai hakikat puasa yang harus kita ketahui tidak kita ketahui. Untuk itulah hakikat puasa menjaga makan, menjaga minum, menjaga perbuatan-perbuatan yang tidak baik harus kita pertahankan agar Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Menjaga artinya kita mampu menahan makan dan minum dari mulai terbitnya fajar sampai ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Waktu datangnya berbuka puasa, kita baru makan atau minum. Kemudian mampu menjaga kemaluan kita, menjaga lisan kita, dan menjaga diri kita, semua anggota tubuh kita dari pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita, memperlancar kita, meringankan kita untuk menjalani Ramadan ini dengan baik, dengan cara memperbanyak amalan-amalan ibadah termasuk sholat tarawih, baca Quran, sedekah dan lain sebagainya. Dengan demikian kita dimasukkan ke golongan orang-orang yang muttaqin. Ikhwani fillah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada berannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah kata, ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.